Selamat datang dan salam Equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita bisa diartikan sebagai besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu negara. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional, dalam hal ini adalah PNB, dibagi dengan jumlah penduduk. Ilustrasi mengenai pendapatan per kapita bisa kita lihat pada slide berikut. Pada contoh slide yang ada di layar, kita lihat ada dua keluarga, yaitu keluarga A dan keluarga B. Masing-masing keluarga A dan keluarga B ini memiliki penghasilan, di mana keluarga A memperoleh penghasilan 10 juta dan jumlah penghasilan keluarga B sebesar 9 juta. Kalau kita lihat dari besarnya penghasilan, maka bisa kita simpulkan penghasilan keluarga A lebih tinggi daripada penghasilan keluarga B. Tetapi apakah A lebih sejahtera daripada B berdasarkan jumlah penghasilan ini? Mari kita lihat data-data yang lain. Ternyata keluarga A, anggota keluarganya ada 10 orang. Sedangkan keluarga B, jumlah anggota keluarganya hanya 2 orang. Dari sini bisa kita lihat bahwa jumlah penghasilan yang sebesar 10 juta itu harus dibagi untuk 10 orang pada keluarga A, sehingga masing-masing anggota keluarga A memperoleh 1 juta atau penghasilan rata-ratanya 1 juta. Sedangkan pada keluarga B, walaupun jumlah penghasilan hanya 9 juta, tetapi jumlah anggota keluarganya juga sedikit, yaitu cuma 2 orang. Jadi 9 juta itu hanya dinikmati oleh 2 orang, sehingga masing-masing bisa menerima 4.500.000. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa keluarga B lebih sejahtera dari keluarga A. Demikian juga dengan pendapatan per kapita suatu negara itu bisa kita lihat dari besarnya pendapatan nasional setelah dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk yang ada pada negara tersebut. Untuk memahami lebih jauh mengenai pendapatan per kapita, mari kita simak contoh soal berikut. Pada contoh soal yang ada di layar diketahui data PNB negara X sebesar seperti yang terlihat pada layar monitor, dan di situ juga ada data mengenai jumlah penduduk. Berapa besarnya pendapatan per kapita? Kita hitung besarnya pendapatan per kapitanya. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Maka besarnya pendapatan per kapita, kita lihat PNB-nya pada soal 10.500.000.000 itu kita masukkan ke dalam rumus, dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara X, yaitu sebanyak 50 juta orang. Maka diperoleh pendapatan per kapitanya yaitu sebesar 210.000. Jadi pendapatan per kapita negara X tahun 2022 sebesar 210.000, atau rata-rata pendapatan penduduk di negara X rata-rata sebesar 210.000. Kita masuk ke contoh soal yang lain. Pada contoh soal berikut kita lihat ada data mengenai pendapatan nasional dan jumlah penduduk di 4 negara, yaitu negara A, B, C, dan D. Tersedia data pendapatan nasional untuk 2 tahun, yaitu tahun 2021 dan 2022, serta juga data jumlah penduduk tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menghitung pendapatan per kapita tiap-tiap negara dan membuat kesimpulan yang tepat terkait urusan pendapatan per kapita dari terendah hingga tertinggi. Mari kita selesaikan soal tersebut.
Ya, data-data tadi kita ringkas seperti yang kita lihat pada tabel. Kemudian kita tambahkan lagi kolom yang kita butuhkan, yaitu kolom untuk menghitung pendapatan per kapita tahun 2021 dan 2022, serta ada satu kolom lagi untuk menghitung besarnya persentase perubahan pendapatan per kapita dari tahun 2021 ke 2022. Sekarang kita hitung pendapatan per kapita tahun 2021. Untuk negara A kita lihat. Sebelumnya kita tampilkan dulu rumus untuk perhitungan pendapatan per kapita, yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk negara A kita lihat ya, PNB-nya tahun 2021 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2021 memperoleh hasil 13.056. Kemudian kita lihat untuk negara B, PNB-nya tahun 2021 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2021. Setelah dibagi, kita peroleh hasil 14.250. Lalu untuk negara C, PNB 2021 dibagi dengan jumlah penduduk menghasilkan 12.941. Lalu negara D, kita lihat PNB-nya dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2021 menghasilkan 21.000. Setelah itu kita hitung lagi untuk pendapatan per kapita tahun 2022. Jadi data PNB tahun 2022 untuk negara A dibagi dengan jumlah penduduk negara A tahun 2022. Kita peroleh hasil 13.100. Jadi ada kenaikan sebesar 0,34% dibanding tahun 2021. Lalu kita lihat lagi untuk negara B tahun 2022 pendapatan per kapitanya sebesar 14.000. Jadi ada penurunan sebesar 1,75% dibanding tahun 2021. Lalu untuk tahun 2022 untuk negara C pendapatan per kapitanya yaitu PNB 2022 dibagi jumlah penduduk tahun 2022 menghasilkan 13.105. Ada kenaikan pendapatan per kapita pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 1,27%. Lalu untuk negara D kita lihat tahun 2022 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022 menghasilkan 21.635. Ada kenaikan sebesar 3,02%. Dari data-data ini, dari pendapatan per kapita dan hasil perhitungan yang sudah kita analisis pada tabel ini, kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Saya tampilkan lagi tabelnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada pendapatan per kapita tertinggi, yaitu diraih oleh negara D untuk tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 ini pendapatan per kapita terendah diraih oleh negara C. Lalu kita lihat data tahun 2022, pendapatan per kapita tertinggi masih diraih oleh negara D. Sedangkan pendapatan per kapita terendah tahun 2022 itu diraih oleh negara A. Seperti yang ada pada data yang ada di tabel. Lalu kita lihat juga ada perubahan kenaikan pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2022 dibanding tahun 2021, yaitu negara D. Ada kenaikan sebesar 3,02%. Sedangkan penurunan pendapatan per kapita terjadi di negara B pada tahun 2022 ini dibanding tahun 2021.
yaitu sebesar 1,75%. Demikian kesimpulan yang kita buat berdasarkan data-data pendapatan per kapita yang sudah diolah. Demikian pembahasan mengenai pendapatan per kapita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.